kesimpulannya bahwasanya berkaitan dengan rambut wanita dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, kondisi yang pertama, 3 keadaan. Keadaan yang pertama bikin dalam bentuk bagan aja, emang lebih gampang ngafalnya. Karena kadang kan udah keseringan bikin gambar kayak gitu. Pelajaran kayak gini pun jadi anak bikin gambarnya. Yang pertama, memanjangkannya. Bikin bagan aja, memanjangkannya. Maka ini apa? Ini disyariatkan. Bahkan inilah berhiasnya seorang wanita dengan ia memanjangkan rambutnya. Kemudian yang kedua, mencukurnya habis atau hampir habis. Maka ini hukumnya haram. Dalil yang sudah kita sebutkan hadis Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW mengatakan laisa 'alan nisa'i halqun innama 'alaihinna taqsir. Tidak ada mencukur bagi para wanita, yang ada bagi mereka hanya apa? Memendekkan. Ini hadis ini berkaitan dengan apa ini? Dengan apa? Dengan haji. Kata Syekh Singkiti rahimahullahu taala dalam Adwaul Bayan, kalaulah mereka dilarang untuk mencukur rambutnya ketika haji, padahal saat itu disyariatkan untuk mencukur apa? Rambut. Tatkala mereka dilarang, di haji saja mereka dilarang, maka di luar haji apa? Lebih-lebih lagi. Padahal Nabi sampai mendoakan orang yang apa ini? Mencukur kepalanya berapa kali? 3 kali. Allahumma arham al-muhalliqin. Allahumma arham al-muhalliqin. Kemudian kondisi yang ketiga, memendekkannya. Entah ke telinga, ke leher, atau ke bahu. Memendekkannya maka dibagi menjadi 3 keadaan. Yang memendekkannya dibagi menjadi 3 keadaan. Keadaan yang pertama, karena adanya hajat selain untuk berhias. Adanya hajat selain untuk apa tadi? Berhias. Selain untuk berhias, karena ada hajat. Seperti susah baginya untuk apa? Mengurusinya, untuk ngasih keramasnya susah, entah dari sisi biaya atau susah mengerjakannya, atau panjangnya sudah terlalu sehingga menyulitkannya, atau yang lain. Yang penting tujuannya memendekkannya bukan untuk apa ini? Berhias, dan ada apa ini? Hajatnya. Maka ini diperbolehkan sesuai dengan apanya? Hajatnya. Tidak berlebihan memendekkannya, sesuai dengan hajatnya. Kira-kira dia tidak memberatkannya lagi. Ini yang pertama. Adanya hajat selain untuk apa? Berhias. Yang kedua, untuk berhias. Maka ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya hukumnya juga apa? Haram, tidak boleh. Nah, hukumnya pun tidak boleh. Beliau berdalil dengan kisahnya para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah memendekkan rambut mereka selagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Hidup. Dan mereka hanya memendekkannya kapan? Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Syekh Singkiti rahimahullah, mereka baru memendekkannya setelah wafatnya Nabi karena mereka sama sekali tidak lagi punya apa? Keinginan dan hasrat untuk apa? Menikah. Sama sekali. Mereka tidak punya lagi hajat untuk menikah setelah itu, sehingga mereka tidak perlu untuk berhias. Dan ini hanya khusus untuk siapa? Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akhirnya memendekkannya sampai seperti wafroh saja. Wafroh itu rambut yang setelinga di atas pundak. Nah, dikarenakan mereka dapat kekhususan seperti ini karena mereka tidak akan pernah lagi untuk menikah, dan mereka pun tidak punya hajat dan hasrat untuk apa? Menikah. Karena kekhususan inilah
akhirnya mereka diizinkan untuk memotong dan memendekkan apa? Rambut mereka. Nah, adapun selain istri-istri Nabi, maka tidak boleh, dikarenakan tidak akan pernah hilang hasrat mereka untuk menikah sepeninggal apanya? Suaminya. Mau setua apapun. Awalnya anak kurang memahami ya kemarin itu ucapan beliau ini. Karena istri Nabi nggak punya hasrat. Istri Nabi, selain istri Nabi apakah misalnya sudah tua apakah masih punya hasrat? Ternyata kata beliau punya. Terkadang sebagian nenek-nenek berniat untuk dilamar, untuk mencari perhatian siapa? Laki-laki. Bahkan sebagian mereka menikah kata beliau. Asy-Syinkiti rahimahullah. Baru akhirnya anak percaya. Setelah akhir-akhir ini marak beberapa kasus tentang menikahnya pemuda-pemuda dengan apa? Terbukti tidak bahwasanya tidak adanya hasrat lagi untuk menikah, ini hanya kekhususan siapa? Istri-istri Nabi SAW. Adapun selain mereka, maka setua apapun tetap punya hasrat untuk apa? Menikah. Yang ketiga dari apanya? Dari keadaan memendekkannya. Yang ketiga, memendekkannya dengan tujuan meniru wanita kafir atau fasik atau laki-laki. Meniru wanita kafir, fasik atau laki-laki. Makanya apa hukumnya? Haram. Rasul melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan yang menyerupai. Ini penjelasan bagian yang kita tuliskan di papan tulis ya, dan kesimpulannya. Sehingga insya Allah ini kesimpulan dari yang kemarin kita baca panjang lebar itu, ini kesimpulannya. Nah,